بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al-huda dalalatu ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini dalam suasana yang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita berupa hujan. Insyaallah dengan rahmat tersebut hadirnya kita menambah keberkahan dalam hidup kita, dan insyaallah menjadi sebab kita semua diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita nggak boleh bosan-bosan untuk mendengarkan dan menghayati apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang begitu luar biasa dan sering kita dengar dari para guru-guru kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satadada'a 'alaikumul umama kama tatada'atul aklatu ila qas'atiha." Di mana kata Nabi, kalian itu wahai umat Islam akan dikepung, akan dikeroyok oleh umat yang lain sebagaimana satu hidangan yang ingin dimakan oleh banyak orang yang sedang kelaparan, seperti satu wadah atau satu nampan yang kelaparannya ratusan. Begitulah keadaan umat Islam bagaikan yang nampan tadi, kita dikepung, dikeroyok kiri dan kanan. Nah, di situ sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, afi gillatin nahnu ya Rasulullah? Apakah karena umat Islam itu sedikit jumlahnya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, kalian itu banyak." Ya, sekarang ini kan umat Islam hampir 2 miliar. Jumlah kita nih, kan penduduk bumi itu kurang lebih 6 sampai 7 miliar, hampir 2 miliar umat Islam. Kalian banyak kata Nabi, cuman kalian dilanda penyakit yang namanya wahan. Itu Nabi udah ngingetin kita, cuman kita kadang-kadang nganggap sabda Nabi, ayat Quran itu nggak penting buat kita. Itu jadi masalah itu. Tapi nanti kalau kita mati akan berasa itu penting apa kagak. Di situ sahabat nanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Kata Nabi, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Kalian akan cinta dunia, takut mati. Cinta dunia ini kan umum. Sekarang kalau saya mau tanya sama antum nih ya, besok tiba-tiba pas mau kerja deras hujan petir di mana-mana, bahkan banjir. Kira-kira itu tetap kerja gak? Pasti. Gak mungkin kagak. Fulus mikirin anak istri di rumah takut gak makan. Ente mau kerja keesokan hari pas banget negara kita ini lagi lawan negara lain bola, tetap kerja apa nonton? Pasti tetap kerja. Tapi ketika dihadapi dengan sholat berjamaah, dengan majelis ilmu, kalah majelis ilmu, kalah dengan hujan, kalah dengan bola. Ini bahaya loh. Itu jangan anggap sepele. Nabi sudah ngingetin, kalian akan cinta dunia, takut mati. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara perkataan bijaknya beliau, jikalau Allah besar di hati seseorang, segala sesuatu selain Allah akan kecil di matanya. Itu kata Sayyidina Ali itu. Jadi kalau benar ente cinta sama Allah dan Allah besar di hati, selain Allah semua kecil, nggak peduli kita.
Yang kita pedulikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis-majlis, perkumpulan-perkumpulan yang membuat kita dekat dengan Allah, itu yang kita kejar daripada yang lain. Kita nggak bilang nggak boleh nonton bola, silakan yang nonton, lihat waktunya. Kita nggak bilang jangan hadir majlis karena hujan. Ya kalau sehat apa salahnya hadir? Kan begitu ya, hujan juga bukan hujan batu kok, hujan air. Cuman itulah keadaan umat di akhir zaman. Ya seperti itulah. Tapi alhamdulillah kita masih dipilih sama Allah dan kita dikasih kesempatan oleh Allah, diundang sama Allah kita hadir. Ini salah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita harapkan perkumpulan kita di malam Allah ingetin lagi ketika kita di alam barzakh. Nanti kita diingatkan lagi, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi dalam pembahasan kita dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kita terakhir sampaikan yaitu nawaqidul wudu atau yang membatalkan wudu. Kita sampai dengan yang kedua terakhir kita bahas yaitu zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin karena tidur, au ghairihi atau lain sebagainya. Lain sebagainya itu apa? Apapun yang menghilangkan akal kita sudah sampaikan, yaitu gila, pingsan, mabuk, ayan, semua itu membatalkan wudu kecuali satu, illa naumin mumakkin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidur dalam kondisi duduk. Artinya apa? Apa namanya? Bokongnya benar-benar apa? Nempel rata di tempat duduk. Nah itu baru aman dari batalnya wudu. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya kita sampaikan ada berapa? Syarat tidur kagak membatalkan ada 4. Kita sudah sampaikan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah apa? Posisi dia apa? Rata di tempat dia duduk atau rata di lantai. Posisi dia duduk di lantai rata. Yang kedua, dia punya postur tubuh nggak kegemukan, nggak kekurusan. Kalau gemuk sangat atau kurus sangat itu nggak aman, pasti bisa batal juga walaupun tidurnya duduk. Yang ketiga, an yastaqim 'alal hal allati rama 'alaiha. Dia bangun tidur posisinya sebagaimana ketika dia mulai tidur. Dia mulai tidur duduk, bangun tidur masih duduk. Yang keempat, tidak diberi tahu oleh ma'sum, menurut Imam Ramli. Tidak diberitahu oleh ma'sum akan batal wudunya, kata Imam Ramli. Kata Imam Ibnu Hajar cukup seorang adil. Yang penting nggak ada orang adil memberitahu bahwa wudunya batal. Selama nggak ada laporan dari siapapun, Anda bangun dari tidur lagi duduk, maka wudhu masih aman-aman saja. Cuman kalau sudah dikasih tahu sama yang sebelah kita, wudhu lagi loh, tadi batal. Yang ngomong adil, artinya kita percaya sama orang. Di situ batal wudhu kita menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli bilang nggak batal, kecuali yang ngomong Nabi, maksum. Kalau Nabi ya batal. Nggak bisa kita nggak percaya, pasti Nabi nggak akan nggak akan bohong. Ini ada dua pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu iltiqa basyratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Yang ketiga yaitu iltiqa. Arti iltiqa adalah apa? Bersentuhan. Basyratai, antara kulit laki-laki, rajulin wa imra'atin, dan kulit perempuan, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Syaratnya kalau laki dan perempuan bersentuhan, syarat batal itu apa? Yang pertama kabirain, kedua-duanya sudah apa? Sudah besar. Arti besar di sini bukan balik. Ingat, arti besar di sini adalah apa? Dia mencapai usia apa? Sudah mengenal lawan jenisnya. Ada ulama bilang usia besar itu laki-laki itu apa? Maaf nih ilmu ya, dakarnya udah berdiri. Ya usia 7 tahun mana apa? Udah berdiri ya. Kalau perempuan sudah apa? Ada ketertarikan kepada
laki-laki. Zaman sekarang mah usia 7 tahun ke atas, kurang lebih ya. 7 tahun ke atas itu sudah dianggap besar. Kabirain, kedua-duanya besar, arti usia di atas 7 tahun ke atas. Ajnabiyain, arti ajnabiyan tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Kalau mahram itu jelas nggak batal ya, ibu, saudara kita yang perempuan, saudara ibu kita, saudara bapak kita, maksudnya kakak maupun adik dari ibu maupun bapak, nenek kita, semua itu kagak batal karena mahram. Nah, itu yang kedua. Min ghairi hail, tanpa penghalang. Itu 3 syarat tuh. Laki-laki dan perempuan kalau bersentuhan kulit batal nggak? Batal dengan 3 syarat. Yang pertama apa? Sudah besar. Arti besar, dia mencapai usia, sudah mengenal lawan jenisnya. Yang kedua, tidak ada hubungan mahram, asing. Ajnabi itu asing, nggak ada hubungan mahram. Yang ketiga, tanpa penghalang. Kalau ada penghalang nggak batal, arti kulit nggak ketemu kulit langsung. Kulit kita ketemu baju bini, begini nih, nggak batal. Megang begini juga nggak batal, karena nggak ketemu apa? Secara langsung. Wa syurut naqdil wudu'i bil iltiqa'i khamsatun. Nah, di sini dikasih tahu nih, syarat-syarat batalnya wudu karena sebab bersentuhan. Ada 5 syarat. Syarat-syarat batal wudu dikarenakan apa? Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ada 5 apa? 5 syarat. Yang pertama, an yakuna bil basyrah. An yakuna bil basyrati. Yang pertama, bersentuhannya apa? Dengan bagian kulit. Itu nomor 1, bersentuhan dengan bagian kulit. Maksudnya gimana? Kalau bukan kulit dengan kulit gak batal. Contoh yang kita sentuh adalah giginya. Kita sama bini lagi bercanda, kita colok gigi bini, colok itu giginya, batal gak? Lagi ada wudu? Gak batal. Gigi bukan kulit. Itu 1. Wadhufru, dan juga kuku. Yang kesentuh kukunya bukan kulitnya, nggak batal juga. Yang ketiga asy'ar, yaitu rambut. Ini 3 hal ini nggak batal ya. Oke, syarat pertama yang membatalkan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, yaitu bersentuhannya dengan apa? Dengan kulit. Keluar dari itu, nyentuh gigi, nyentuh kuku, nyentuh rambut, nggak batal. Bini lagi ngamuk, ente lus-lus palanya, rambutnya panjang, gak ketemu kulitnya, gak kesentuh kulit palanya, yang kesentuh apa? Rambutnya, itu lus-lus, ada wudu, gak batal. Atau lagi bercanda-bercanda, atau gak sengaja kesentuh, tapi ente nyadar yang ente sentuh kukunya dia, bukan kulitnya, gak batal. Atau tadi nyentuh gigi, gak batal. Ini 3 bagian yang tidak membatalkan wudu, meskipun yang kita sentuh wanita yang bukan mahram kita, istri, ataupun mungkin lagi apa? Lagi umrah, lagi tawaf, kesentuh kukunya, kesentuh rambutnya, nggak batal juga. Ya, ini 3 yang nggak batal. Ada tambahan dari Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar nambahin lagi. Wa kadzalika, begitu juga tidak batal jika nyentuh bagian mata dalam. Matanya nih. Nggak sengaja apa? Nyolok mata bini, kecolok matanya. Itu nggak batal juga menurut apa? Imam Ibnu Hajar. Wal 'azmul ladzi dhahar, dan tulang yang nongol. Maksudnya tulang nongol gimana? Na'udzubillah min dzalik, mungkin kecelakaan atau bagaimana, istrinya tulang apa? Keluar, bukan di kulit lagi, keluar dari kulit. Nah, yang kita sentuh tulang yang keluar itu tadi, nggak batal juga kata Imam Ibnu Hajar. Ini 2 tambahan dari Imam Ibnu Hajar, yaitu nyolok mata
atau nyentuh tulang yang apa? Yang nongol, yang keluar, itu nggak batal. Cuman ini jarang terjadi ya. Mungkin kalau mata bini juga sih, atau bini lagi tulangnya nongol, itu nggak obatin, ngaco juga sih. Cuman nggak apa-apa, bisa jadi terjadi ya. Kemudian yang kedua, ikhtilaful jinsi. Yang kedua, syarat batal bersentuhan yaitu apa? Lawan jenis. Fala naqdha bainal mar'ataini warrajulain. Tidak batal wudu jika bersentuhan antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Wa kadzalikal khunsa, begitu juga nyentuh khunsa. Khunsa itu artinya apa? Bukan bencong ya, kalau bencong mau laki ya. Khunsa itu yang lahir memiliki dua alat kelamin, itu khunsa. Kalau bencong, banci mau dioperasi total juga tetapnya laki dia. Nggak bisa jadi perempuan. Udah operasi total, sampai kulit-kulitnya nggak perempuan, mukanya nggak perempuan, tetap laki. Kita pasti enak melihat wajah muka aslinya. Jangan lihat habis operasi, lihat mau gambar dia semua apa? Operasi, pasti enak gitu. Artinya apa ya? Laki mah tetap aja apa? Tetap aja laki ya. Jadi kalau nyentuh perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, atau laki dengan khunsa, laki nyentuh orang yang memiliki dua alat kelamin, perempuan nyentuh orang yang memiliki dua alat kelamin, itu nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena masih masykuk, masih diragukan. Dia sebenarnya laki atau perempuan, kecuali sudah diputusin. Dia punya dua alat kelamin, ketika dewasa dia lebih condong tertarik sama apa? Perempuan. Dan alat kelamin laki-lakinya apa? Berfungsi. Itu udah jelas apa? Dia laki-laki. Artinya alat kelamin perempuan itu operasi, ditutup. Kalau udah ketahuan orang apa? Laki-laki. Kalau udah ketahuan begitu mau batal. Selama belum ketahuan, belum tahu nih, ini laki apa perempuan nih. Ketika disentuh kagak batal. Karena masih apa? Masih masykuk, masih diragukan statusnya. Karena masih diragukan statusnya, maka tidak batal. Sama halnya gini, ente ada wudu ragu-ragu batal apa kagak? Batal gak wudu itu? Enggak. Itu kurang lebih begitu nyentuh khunsa. Ente sentuh orang yang punya dua alat kelamin. Ente bingung nih laki atau perempuan nih, nggak jelas. Mau dibilang laki belum tentu, mau dibilang perempuan apa? Belum tentu. Artinya kita ragu akan batal wudu kita. Batal gak wudu kita? Enggak. Gambarannya begitu. Kenapa nyentuh yang punya ada dua alat kelamin tidak batal? Karena masih diragukan. Nah, seperti itu ya. Itu yang kedua. Beda lawan apa? Lawan jenis. Makanya kalau ketemu laki-laki operasi total dan dari kepala sampai kaki udah kayak perempuan. Lagi ketemu di jalan salaman, batal gak? Enggak. Laki dia. Dia tetap aja lah. Tetap hanya laki ya. Ketika meninggal diurus sebagaimana laki-laki. Ketika masih hidup auratnya dari pusar sampai lutut doang. Lah kemana-mana dadanya gimana? Saya suruh lo operasi, dada lo gak kayak gitu. Nah itulah, naudzubillah min dzalik, orang-orang yang merubah ciptaan Allah di hari kiamat mereka akan dimasukkan surga dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya gimana caranya? Ada. Dia bisa masukin onta di lubang apa? Jarum. Kalau sampai onta bisa masuk ke lubang jarum baru bisa apa? Masuk surga. Oh, sulit, gimana caranya tuh? Makanya jangan deh macam-macam mereka yang udah merubah ciptaan Allah begitu tuh. Allah alam keadaannya gimana dalam kubur, nggak tahu deh kita dah. Dengan dalih jiwa saya perempuan cuma diciptain laki-laki kayak Allah, salah nyiptain lo. Nggak mungkin. Itu semua karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Segala bentuk musibah cobaan di dunia itu hasil perbuatan manusia. Bukan Allah yang salah nyiptain, dia yang salah bergaul kali. Dari kecil bergaul sama perempuan mulu main boneka, ya belok. Atau dia bergaul pas dewasa sama orang-orang yang suka sama jenis, lama-lama belok. Salah pergaulan. Nah, kemudian yang ketiga, an yakuna kabiraini.
Syarat ketiga batal wudu jika bersentuhan antara kulit dengan kulit, yaitu an yakuna kabirain. Artinya kedua-duanya sudah besar, bukan dewasa. Salah di sini ya. Sudah besar. Apa arti besar di sini? Yaitu apa? Balagha hadda syahwati urfan. Yaitu telah mencapai batasan secara uruf tradisi bahwa dia dianggap besar. Kalau dewasa kan udah balik. Yang dewasa itu identik apa? Kalau bahasa Indonesia dewasa udah balik nggak? Udah pasti balik ya, udah dewasa, udah balik berarti ya. Arti di sini adalah mereka dianggap besar secara uruf, secara tradisi. Orang Indonesia menganggap nih bocah udah gede, usia berapa ya? Rata-rata 7 tahun ke atas sudah anggap gede. Oke, yang punya anak umurnya udah 7 tahun masuk kelas 1 SD, pasti ngomong apa sama anaknya? Kamu sudah gede, bukan anak kecil lagi, pasti tuh. Artinya emang umumnya usia apa? 7 tahun dianggap sudah besar ya. Itu yang ketiga. Artinya kalau nyentuh anak perempuan yang di bawah 7 tahun nggak batal. Kita ada wudhu, anak-anak ngaji sama kita seandainya. Kita mau jaga wudhu, habis ngaji mereka cium tangan. Kita tahu nih usianya di atas 7 tahun, wudhu lagi. Batal. Jangan didiemin itu wudhu. Nggak batal kok, kan ulama lain yang bilang nggak apa-apa, mazhab lain. Mau pindah mazhab. Udah ke Imam Syafi'i lo pindah mazhab saya enaknya, nggak bisa. Pindah mazhab itu kalau barurat. Baruratnya gimana ya? Ngambil wudhu lagi harus 3 kilo jalan kaki. Nah barurat itu ambil mazhab yang lain deh, anggapnya kagak. Gak batal ya. Mazhab Maliki kan nyentuh perempuan bukan mahram gak batal selama tidak syahwat. Kalau syahwat baru apa? Baru batal. Itu boleh diambil gimana? Kalau terpaksa. Kalau nggak terpaksa batal. Apalagi kan anak bocah sekarang 7 tahun banyak yang bongsor. Udah gede badannya. Udah gede-gede apa? Apa namanya itu? Pada centil lagi. Salaman sama gurunya. Gurunya sih mungkin nganggap biasa, tapi yang kita nggak tahu isi hatinya. Wah, nggak bisa kita paksa. Nggak ada syahwat kok sama perempuan. Itu nggak mungkin ngalahin Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bilang apa? Lebih baik saya menyentuh bara api daripada menyentuh perempuan apa? Tangan perempuan yang bukan mahram. Udah nggak usah macam-macam. Ini agama, jangan dicampur. Aduh, tersinggung, nggak diajak salaman lagi pas Lebaran. Selama ini salaman, sekarang mulai begini. Kenapa itu? Alirannya apaan tuh? Bodoh amat. Itu jelasin aja lagi ada wudhu, mau sholat duha sebentar lagi. Bikin aja apa? Omongan demi kebaikan dah. Dia bisa ngindarin. Mau salaman lagi, ada wudhu, tanggung, mau sholat duha. Gimana caranya itu? Alihkan dan sambil ngejelasin pelan-pelan. Karena mau bagaimanapun kita nggak tahu isi hati orang. Kita punya om, adiknya ibu, punya istri, masih muda lagi bininya. Kita salaman, pakai cium tangan lagi. Kan orang sini kan begitu. Om punya istri tante kita dianggapnya. Tapi bukan siapa-siapa kita. Yang om kita adalah apa? Ya saudaranya ibu, istrinya bukan siapa-siapa kita. Cuman orang kita nganggapnya tante juga. Cium tangan, itu tahu hati dia senang apa kagak. Jangan-jangan syahwat lagi itu cium tangan dia. Dan jangan-jangan itu juga syahwat, cuman diam aja. Karena pikir itu bininya om, nggak bisa. Ini urusan hati. Maka agama jaga sejauh itu, dijaga sama agama. Daripada mikir yang negatif lebih baik apa? Jangan. Itulah aturan syariat. Kemudian yang keempat, an yakuna ajnabiyaini ay laisa bainahuma mahramiyah. Yang keempat yaitu an yakuna ajnabiyan, tidak ada ikatan mahram di antara keduanya. Yang keempat ya, tidak ada ikatan mahram antara kedua-duanya. Kalau mahram tidak batal. Siapakah yang mahram? Boleh dicatat. Ini ilmu ya. Siapa sih yang mahram buat kita sebagai laki-laki? Yang disebut mahram yang nggak batal wudhu. Nah, di sini kata ulama,
Sab'atun minan nasab, ada 7 perempuan itu mahram dari segi nasab. Dari segi nasab atau dari segi nasab gak? Dari segi turunan. Siapa mereka yang 7 ini dari segi nasab? Yang pertama ibu kandung. Yang kedua anak perempuan, albinat, anak perempuan. Itu punya anak perempuan. Yang ketiga al-ukht, saudari perempuan. Itu punya kakak atau adik perempuan, ukht, saudari. Yang keempat al-ammah. Ammah ini artinya bibi dari ibu, kakak atau adik ibu. Kakak atau adik ibu disebutnya ammah. Kalau laki-laki am itu artinya apa? Saudara dari bapak. Amma, maaf ya, ini amma ini saudara dari bapak, maaf ya, saudara dari bapak. Amma itu adalah kakak atau adik bapak kita. Kakak atau adik bapak kita disebutnya amma. Yang kelima khalah. Khalah ini baru adik atau kakak ibu. Adik atau kakak ibu kita disebutnya khalah. Kalau orang sini kan tante semua ya. Semua bibi dari bapak, bibi dari ibu apa? Bibi. Kalau bahasa Arab beda. Kalau dari bapak ammah, kalau dari ibu khalah. Karena ini berkaitan dengan warisan. Masalah urusan warisan kan yang namanya khal itu atau saudara dari ibu hampir jarang bisa dapat warisan. Kalau saudara dari bapak masih bisa dapat. Kalau ahli waris nggak ada, itu nanti ada pembahasan itu di ilmu waris ya. Yang ke berapa sekarang nih? Yang keenam ya. Yang keenam yaitu bintil maaf ya. Anak dari saudara laki-laki. Paham gak maksudnya? Ente punya kakak ente punya anak, atau ente punya adik ente punya apa? Punya anak. Kalau bahasa kita kan ponakan ya. Anak dari saudara kita, kakak atau adik kita, dia punya anak perempuan. Anak perempuan dia itu disebut bintil Kalau bahasa kita ponakan kagak batal. Yang terakhir bintil ukhti, yaitu anak dari saudari perempuan kita. Kita punya kakak perempuan atau adik perempuan, dia punya anak perempuan, itu ponakan kita juga, nggak batal juga. Dari saudara laki ataupun saudara perempuan, punya anak perempuan kagak batal karena dia ponakan, nggak batal ya. Ini dari segi nasab. Dari wa mithluha sab'an ridha, dari segi susu sama dengan nasab persis, nggak ada bedanya. Jadi mahram kita dari susu sama dengan mahram dari nasab persis. Ente punya saudari susu atau saudara susu, artinya ente nyusu sama ibu temen ente. Ente pas lagi kecil tuh masih baik disusuin sama ibu temen kita, sumuran kita juga nyusu bareng sama ibu, atau nyusu setelah kita, pokoknya nyusu dari ibu itu juga, itu namanya saudara kita. Emang nggak dapat nasab, nggak dapat warisan, tapi apa? Tapi nggak batal wudu karena dianggap saudara susu. Nah itu saudara susu punya anak, saudara susu kita punya anak, batal gak sama kita? Nggak batal juga, persis dengan nasab tadi, persis ya, nggak batal seperti apa? Seperti mahram dari segi nasab, persis, nggak ada bedanya. Wa arba'atun minal musahara, ada 4 dari segi hubungan apa? Perkawinan atau pernikahan. 4 perempuan yang dianggap mahram karena pernikahan. Siapakah mereka? Yang pertama, ibunya istri, mertua kita ya, ibunya istri, nggak batal. Ada orang nikah, si A nikah sama si B, cerailah antara si A dengan si B. Hubungan udah pisah.
Tiba-tiba suatu hari si laki ini ketemu dengan mertuanya yang perempuan, tapi sama anaknya sudah dipisah. Dia sama anaknya dipisah, cuma dia ketemu di jalan, dia salaman sama mertuanya, batal gak? Gak akan batal seumur hidup. Gak harus masih ada hubungan sama anaknya, gak. Mau sudah gak ada hubungan sama anaknya tetap aja mertua, gak batal. Jadi kapanpun ketemu sama mertua perempuan itu gak batal wudu. Yang kedua, binti zaujah, anak dari istri kita. Gimana tuh maksudnya tuh? Ente nikah sama janda. Ini janda bawa anak perempuan. Namanya siapa kita tuh anak? Anak tiri. Anak tiri batal gak? Enggak. Kalau ente nikah dengan seorang wanita, nih wanita bawa anak perempuan, anaknya salaman sama kita kagak batal. Karena sudah menjadi anak tiri. Yang ketiga, zaujatul ab, yaitu istri bapak, ibu tiri maksudnya. Ente punya bapak, kalau ente izinin sih, yang masih hidup bapaknya, kawin 4. Ibu ente salah satu nih, bini pertama, ente ketemu sama bini bapak yang 3 yang lain tuh, masih muda-muda lagi seumuran ente. Salaman batal gak? Gak batal. Itu ibu tiri. Ibu tiri itu sampai kapanpun gak batal. Seandainya dipisah sama bapak kita, bisa gak kita nikahin? Gak bisa. Yang sudah pernah dinikahkan sama bapak kita gak boleh dinikahin sama kita. Itu tetap ibu tiri. Nah kemudian yang terakhir yaitu zaujatul ibn, yaitu istri dari anak laki-laki. Ente punya anak laki-laki, punya bini, artinya menantu juga nggak batal. Ini 4 dari segi apa? Pernikahan. Anda ulang ya, dari segi pernikahan, ibunya istri, kemudian apa? Anak istri, arti dinikah, nih istri boleh bawa anak. Istrinya bapak, arti ibu tiri, dan istrinya anak laki-laki, menantu artinya, menantu juga kagak batal. Tapi ini menantu sama anak kita sudah pisah, ketemulah sama menantu di jalanan, batal gak? Enggak, tetap gak batal. Mau dipisah sama anak laki-laki kita, tetap kagak batal untuk menantu salaman sama kita. Enggak, itu seumur hidup mahram. Karena nggak mungkin punya anak laki-laki cerai sama bininya, terus bini kita kawinin, nggak bisa. Karena kita tetap apa? Mertua dia, walaupun dipisah sama anak laki-laki kita, nggak bisa. Sama kayak laki-laki, ada seorang laki-laki cerai sama bininya, ketemu sama mertua perempuannya, pas banget mertua perempuannya janda, dikawinin sama dia, boleh nggak? Nggak bisa. Tapi kalau dipisah sama anaknya, tetap nggak boleh, itu tetap apa? Mertua. Status mertua nggak akan putus gara-gara cerai sama anaknya, nggak akan putus, tetap statusnya mertua. Ini 4 dari segi pernikahan. Yang 7 sama tuh, dari segi nasab dan dari segi menyusui sama, ada 7. Nah ini yang disebut dengan mahram kita. Fazauja ajnabiyyah lamsuha naqidun al-wudu. Kalau istri itu disebut ajnabiyah, bukan mahram. Makanya suka ada tuh di sinetron-sinetron sok-sok islami gitu kan, dideketin sama laki-laki. Jangan dekat-dekat, kita bukan muhrim. Udah salah ngomong. Namanya tidak muhrim. Muhrim itu orang berangkat haji sama umroh. Orang pakai baju ihram disebutnya muhrim. Udah salah ngomong. Seandainya nggak salah ngomong, dibilang jangan dekat-dekat, kita belum mahram. Salah juga. Kenapa salah? Emang dengan nikah jadi mahram? Gak boleh. Kalau mahram dosa nikah malah. Gak bisa. Tetap mau ada hubungan sampai suami istri mau tidak, tetap aja bukan mahram. Ente punya bini itu mahram gak? Bukan. Itu orang asing. Batal gak untuk sama bini? Batal. Kalau bini mahram boleh dinikahin gak? Kalau bini itu mahram, boleh gak dinikahin? Gak boleh, haram. Berarti kalau mahram siapa? Mungkin saudara perempuan, ponakan, itu mahram, gak boleh dinikahin.
Maka kalau ada orang sebelum nikah bilang kita belum mahram, bilang sama dia, kalau nikah pun lo bukan mahram gue. Kalau lo mahram gue gak boleh nikahin, dosa. Mahram itu kan saudara maksudnya. Ada hubungan apa? Saudara yang kita dibahas itu disebut mahram. Kalau orang asing bukan mahram. Istri termasuk ajnabiyah, orang asing. Kita nyatu hanya karena pernikahan. Kalau pisah ya pisah. Kalau saudara tadi yang kita bahas tuh, ibu, saudari perempuan, itu nggak akan putus hubungan kita sama mereka. Sampai hari kiamat nggak akan putus. Kalau istri masih bisa putus. Karena dia tetap orang apa? Orang asing. Ya. Kita nyatu hanya karena akdun nikah. Ya. Nah, yang terakhir kita sampaikan, an yakun bi ghairi hail, syarat kelima batal wudu dengan bersentuhan, yaitu tanpa penghalang. Kalau ada penghalang tidak batal. Ente punya wudu pergi kondangan sama bini. Bini megang baju ente, megang lengan kita deh. Cuma lengan kita baju apa? Panjang sambil digandeng sama bini, batal gak wudu? Enggak, karena enggak ketemu kulit dengan kulit ya. Kulit dia nyentuh baju kita, enggak batal. Yang batal itu kulit ketemu kulit. Maka yang kelima, an yakun bi ghairi hail, persentuhan terjadi tanpa penghalang. Kalau ada penghalang tidak batal ya. Sampai sini dulu, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لطافنا فتب علينا توبة تغسل لكل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة عظيمة نصرة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد العبد وآله وصحبه عداد غش صحبه والحمد لله في البدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.